Hai hai, apa kabar? Masih dengan kita di channel The Rega Komalatang Family. Hari ini saya dengan janji yang sebenarnya eh, kita hampir nyenak baking karena pikir nggak akan ada yang mau DM plus WA pak kita. So hari ini karena ada yang DM, ada yang WA sebenarnya dari tadi malam. So biar cuma beberapa orang kita akan bahas tentang apa yang dorang kirim ke kita. Nggak enak juga kan kalian mau bahas. So tapi kita akan bahas dan kita akan coba untuk kasih jalan keluar karena kita bukan yang tahu masalah-masalah tentang orang kehidupan, tapi kita akan coba kasih solusi yang sekalipun tidak sesuai dengan apa yang orang mau, tapi mudah-mudahan ini boleh untuk menjawab apa yang orang rasakan. Dan sekarang jam 15.04. Jadi channel ini kita baking jam 15.04, tepatnya jam 3 di hari ini. Guys, tetap pakai kita channel Derajat Kemalatan Family. Ya oke, kita sepilih ada, bukan pilih sih sebenarnya, kita coba untuk jawab. Di sini ada 5 yang kirim ke kita. Mungkin sekarang baru 5, nggak tahu nanti kalau kita bikin konten seperti ini ada berapa banyak. So kita bahas untuk yang 5 subscriber yang ada berkirim dan mempercayakan kita untuk bahas di YouTube. Yang pertama, karena disuruh untuk jangan buka, so kita nggak buka. Ini dikirim oleh seorang di WA-nya kita. Dia tulis begini. Hai kak, hai, kita suka deh kak punya channel. Makasih, puji Tuhan. Kak, kita mau cerita tentang kita pe teman. Oke. Kita so anggap teman baik, mar dia cuma pikir kita tempat apa ya? Tempat mar dia cuma pikir kita tempat dia mau suruh-suruh. Oh my god, kita kira dia tulus. Kalau kak, kita tetap berteman atau sudah jauh? Oke, yang pertama, kalau soal sahabat mungkin kita sudah bahas di channel sebelumnya, makanya mesti ikut kita ke channel sebelumnya. Itu sahabat itu adalah mereka yang ada dengan orang dalam keadaan suka dan duka. Nah kalau seandainya kita berjumpa dengan orang yang orang anggap sahabat, namun ternyata dia tidak mampu untuk menjadi sahabat bagi orang, kalau kita bukan berarti orang berjauh, tapi pada akhirnya kita harus jaga jarak. Karena apa? Ternyata kalau dengar apa yang jadi curhatan sekarang ini, ternyata dia sama dengan cuma dipergunakan saja for, misalnya dia teman ini suka supaya dia ikut-ikut akang, misalnya mau suruh beli ini, mau suruh ke sana, mau suruh kemari, dia mesti ikut. Dan kalau teman yang sama dengan begini, itu sih sebenarnya bukan teman. Karena kalau cuma jadi bahan, orang itu cuma jadi bahan supaya mau suruh ke sana suruh kemari, itu sih bukan teman, bukan teman. Dan kalau memang seandainya ini cerita ini so agak lama terjadi, berarti dia bukan teman, dia bukan sahabat. Jadi jangan mau apa ya, jadi jangan mau tak ikut-ikut dengan keadaan seperti itu, karena orang suka-suka mau cari teman, sampai kalau teman suruh ini suruh itu, orang ikut, suruh ini suruh ke sana suruh kemari. Jadi sama dengan ngana bilang bahwa cuma bahan suruh-suruh. Oh my god, no, ndak kalau begitu, ndak. Oke. Jadi kalau mau tanya, kalau kak kita tetap berteman atau sudah jo, bukan sudah jauh, tapi lebih ke jaga jarak supaya dia pun tahu bahwa orang lagi punya perasaan, jangan cuma seperti itu. Oke, lanjut yang kedua. Ini yang kedua. Oh my god. Ini temannya kita.
Selamat malam lah. Malam coy. Curhat nih. Oke. Jangan lupa tutup tuh nama. Siap. Nggak tahu tuh sampai sekarang kita jomblo, yaitu derita lo kali. Maaf. Nggak berakhir, say. Nggak berakhir. Ya, so kita punya jalan begini. Bukan pilih-pilih nih. Oke, kita nggak bilang pilih-pilih, oke? Tahu Jo kalau sibuk kerja. Ya begitulah kalau pekerja keras. Kalau menurut Ngana, dengan usia begini, surasa tua so mesti bakua cari atau kerja jo dulu. Dorang papa mama so tua le punya pakai sependek dai. Dorang pamale ndak paksa no, cuma tuh orang pemolo. Bagaimana? Anggap co partisipasi. Partisipasi. Kira ini jawab minta sumbangan. Oh my god. Oke, kita mau coba jawab. Apa ya? Bingung. Itu sih sebenarnya datang dari orang. Misalnya ada di rumah juga yang ada teman-teman yang ikuti ini konten yang juga begini. Misalnya seumur. Kan ini kan isinya kita berteman, berarti kalau bicara kita berteman berarti so kepala tiga. Nah kalau seumur begitu ada istilah orang bilang kalau masih kepala dua itu masih jodoh di tangan Tuhan, tapi kata kalau so kepala tiga apa ya, Tuhan lepas tangan, kata begitu ya. Nggak tahu ya, itu cuma istilah. Tapi kalau for kita sih sebenarnya oke lah kalau orang tua nak memaksakan ya nggak apa-apa. Kalau apa kata orang sebenarnya kalau mau cari sesuatu cuma karena kata orang itu akan ada guna. Karena apa? Karena kalau mau ikut kata orang berarti orang bukan pikir terlampau diri, sebenarnya orang sedang memikirkan orang pikiran, katanya orang bukan kata kita toh. Sedangkan kan kalau orang kalau misalnya bicara tentang jodoh, bicara tentang mereka yang Tuhan kirimkan untuk orang, berarti orang bicara tentang apa yang Tuhan mau kasih. Mungkin waktunya sekarang belum waktunya Ngana, jadi ataupun teman-teman yang di luar sana belum waktunya torang, akan ada satu waktu itu akan jadi waktunya torang. So tetap perlahan tapi pasti sih sebenarnya. Masa sih orang yang so punya kerja dengan apa yang so dimiliki terus nggak akan bisa dapat jodoh? Nggak mungkin. Pada intinya sekali lagi jangan pilih-pilih no kata toh. Jadi sekarang tinggal lihat tahun depan. Kalau mau tanya apa kita, karena kita berumah tangga dari 20-an, di usia 30 begini sebenarnya terus so mesti pikir masa depan. Oke lah kerja itu masa depan, tapi rumah tangga juga itu masa depan. So dua-dua itu mesti orang pikirkan, pikir masa depan, pikir juga pekerjaan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Minta maaf karena kita bukan pakar-pakar yang seperti itu. Kita jawab sesuai dengan apa yang kita tahu. Karena yang kita tahu kan jodoh itu pasti bertemu. Dan kita tahu itu bahwa apa yang Tuhan sediakan pasti tepat pada waktunya. Mungkin belum sekarang, pasti nanti. Jangan memaksakan kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, jangan juru paksa. Tapi kalau memang saatnya atau waktunya Tuhan kasih, misalnya tahun ini atau 2 tahun depan atau 2 tahun depan, ya seperti itu. Jangan pikir juga umur, karena cuma terlalu fokus dengan umur ya bahaya juga. Oke, yang ketiga. Selamat malam Bu, apa kabar? Puji Tuhan sehat, makasih. Bu, bagaimana Kang menghadapi orang yang terlalu sering pusing dan torang berurusan?
Padahal apa dorang minta tolong torang keluarga bantu. Memang sekarang kita dan tapi lagi sementara ada masalah, ada orang lain. Kita sabar nobu karena torang so ada anak. Kut. Yang kita heran ini cerita keluar so sampai luar. Sabar kita lihat orang berumah tangga so sama ini. Apa ini maksudnya? Yang jadi masalah kita tak tekan dengan dorang pe bicara. Kalau ibu pe pandangan harus bagaimana kita? Oke. Betul nggak yang kita pahami? Yang kita tahu apa yang dia bilang ke kita tentang masalah ini, berarti orang-orang di luar misalnya tangga atau misal siapa kan, dorang terlalu banyak ikut campur dengan urusan keluarganya situ. Ditambah lagi ada masalah keluarga dengan suami. Oke. Ada orang ketiga. Ya, sebenarnya kalau dalam keadaan seperti ini, mungkin banyak di antara orang yang tidak akan pernah bisa mau lewati, apalagi di saat seperti ini. Orang sabar, namun ternyata keadaannya orang semakin tertekan, orang bicara ini, orang bicara itu. Yang kalau menurut kita seandainya jadi seperti ini, oke, pertama harus kuat, mampu, sabar. Kalau ikuti kita pe konten yang sebelumnya itu, seorang yang punya kesabaran itu adalah orang yang dikehendaki Tuhan, orang yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Karena buah-buah roh itu bukan hanya tentang kasih, tapi buah roh itu juga tentang kesabaran. So kalau ngana sabar, sekalipun mungkin ada yang bilang bahwa orang sabarnya juga pasti mati. Ya, semua orang pasti akan mati. Tapi ada juga yang bilang bahwa bisa saja orang mati cuma karena terlalu sabar, karena sakit hati. Jangan seperti itu. Dalam arti sabar, kita sabar. Namun orang harus ingatkan juga, misalnya dengan keadaan seperti ini, akhirnya yang jadi bahan cerita juga bukan cuma dia, tapi juga yang jadi bahan cerita itu orang berkeluarga. Mari kita rubah bersama, bicarakan baik-baik. Dalam arti untuk apa yang orang lain di luar bilang, orang tutup telinga. Karena apa? Mereka cukup menilai orang, tapi yang menjalani itu orang. So jangan pernah dengar apa orang bilang, tapi lakukan apa yang orang melakukan for orang berumah tangga supaya menjadi lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan menjadikan kita suami dan istri, bukan suami dan tetangga, suami dan orang lain, enggak, ataupun istri demikian, enggak, tapi cuma kita dengan suami. Begitu juga orang berpasang-pasangan. Bukan kalau so banyak, itu bukan pasangan, itu dia memang kelompok. Nah, kalau sekelompok kalau so banyak begitu, bahasanya orang sekarang itu asna, Carlota. Nah, kalau seorang coba Carlota begitu, coba kumpul begitu, bahaya. So jangan pikir orang bilang ini bilang itu, tapi pikirkan apa yang akan kena bikin. Oke? Terus panjang-panjang karena kita juga bingung sebenarnya. Oke, keempat. Halo kak, kita deng kita pe cowok so bertunangan 1 tahun 5 bulan. So lama coy. Dia selalu bilang sayang ke kita. Wow. Sampai dia bilang sama kawannya bagus. Bilang kita paling gagah. Pokoknya tuh baik, dia bilang. Dia suka kenal pak keluarga sama kita begitu. Mantap kalau begitu. Ada orang pebat teman so ndak tahan dengan kita pecok punya model. Ternyata dia tahu kalau kita pecok ada cek lain kongso 2 bulan atau 3 bulan. Ini 2 bulan 3 bulan ini apa? Kita stres kak. Orang so bicara serius sama-sama orang tua. Kecewa kita kak. Malu, sungguh mati malu sekali. Ya semoga dia tidak kena karma.
lagi dan lagi. 1 tahun 5 bulan itu bukan cuma waktu yang singkat. Itu kalau pacaran itu waktu yang cukup panjang. Ya kita pun dengan suami seperti itu ya, 3 tahun lebih lah. Tapi 1 tahun 5 bulan panjang itu waktu. Ini yang kita agak rasa lain. Bilang sayang, bilang mau kawin, bilang paling gagah. Pokoknya tuh baik dia bilang, boh laki-laki. Dia kasih kenal pak keluarga. Sama kita lihat begitu. Pertama kita mau bilang bahwa ini nggak tahu faktor apa. Apakah faktor bosan atau faktor ya memang nggak bisa dengan cuma satu orang. Mungkin masih ada lebih-lebih kesana bermain kesana. Dan kalau menurut kita, karena kita bukan pakar sebenarnya, cuma kita coba kasih jalan. Berarti Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Kenapa? Dia menunjukkan sesuatu yang sesuatu yang jadi kode sebenarnya. Ini mau dipertahankan atau enggak. Ini jadi kode untuk dirasakan ngana ataupun semua yang mungkin ada alami kejadian seperti ini. Ini jadi kode apakah kita bisa mempertahankan atau kita kasih biar. Karena dengan keadaan model orang yang seperti ini nggak bisa sebenarnya orang angkat tangan, apalagi kan masih di tahap pacaran. Kalau masih pacaran kan kita bebas, beda dengan kalau terus rumah tangga, masih banyak hal yang harus orang pikirkan, baik orang pikirkan keluarga besar, anak-anak, banyak orang di luar sana yang tersakiti. Kalau ini kan kita masih dalam tahap pacaran. Ya kalau masih dalam tahap pacaran sih lebih baik pikirkan secara baik. Kalau seandainya memang dia ndak bisa tetapkan di satu hati, berarti bisa saja ini akan jadi akan berlangsung sampai nanti kalau Ngoni menikah. Ya mungkin ini jalannya Tuhan. Di saat Ngoni sedang sementara mempersiapkan menuju ke sana, Tuhan kasih tunjuk ternyata di orang seperti ini, dan waktunya bukan singkat. Ini 2-3 bulan. Kemana 2-3 bulan? Ngana itu di mana? Apakah Ngana pernah ceknya, pernah lihat? Apakah Ngana pernah tahu Ngana keadaan suami? Dan yang kedua, kita mau bilang bahwa Ngana teman itu sebenarnya teman yang hebat, teman yang luar biasa. Karena apa? Kita pernah punya pengalaman dengan kita teman-teman, dan luar biasanya adalah kita teman-teman mampu untuk memberi yang terbaik sekalipun itu menyakitkan hati. Dorang mampu menunjukkan bahwa dorang itu kita teman, dorang sahabat sejati, sehingga dorang gak akan pernah mau kita jatuh pada lubang yang lebih dalam. Dorang gak mau kita jatuh di satu kesalahan yang sungguh amat fatal. So kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, jangan pernah salahkan Ngana teman, tetapi bersyukurlah karena Ngana punya teman yang mampu untuk jaga Ngana. Ngana punya teman yang mampu untuk menunjukkan bahwa ternyata kita pasangan itu seperti ini. So itu dulu kita mau jawab, jangan panjang-panjang. Sekali lagi kita tidak tahu mau jawab apa sebenarnya, bingung sebenarnya karena kita bukan pakar seperti ini. Dan yang terakhir, Bu, tips dang dapat suami sama dem bapak rupa lucu ku bahagia leh. Kita pikir ini curhat, tapi ternyata ini tips. Kita nggak punya tips karena orang itu sebenarnya dia mengalir apa adanya. Jadi yang perlu tips sih sebenarnya dari kita. Ya sebersyukurnya kita saja dapatkan orang yang baik, orang yang mau bersama dengan kita sekalipun dalam keadaan sulit. Ya itu sih sebenarnya datang dari orang juga. Orang bisa memilih orang yang hebat untuk orang. Tapi apakah orang yang orang pilih itu betul? Dan orang itu akan kelihatan baiknya itu ketika dia diuji. Dan ketika dia diuji,
seperti kita punya suami dengan keadaan dimana dia diuji begitu hebat, begitu luar biasa, dia tetap tahan, dia tetap sabar. Itulah sebenarnya yang kita syukuri. Dan kalau seandainya tips, kita sebenarnya nggak ada tips. Orang kalau mau bertemu dengan jodoh itu nggak punya tips, ya. Kenapa? Semua diatur oleh Tuhan, semua diatur oleh Tuhan. Dan nggak dengan kita mau berpikir itu kita pe jodoh, ini kita pe jodoh, enggak. Pada akhirnya kita mengalir dan mengalir. Kalau memang itu kita pe jodoh, pasti tetap akan didekatkan. Cuma itu dulu, sudah. Tipsnya nggak ada nih, tipsnya nggak ada. Pada intinya tinggal datang dari torang dan tinggal datang dari trompe pasangan. Makanya bagi laki-laki yang bertanya, usahakan kalau mau iko kita pe suami, dia itu sabar. Sabarnya luar biasa, full sabar. Terus sebenarnya dia agak-agak bikin kesal, tapi kesalnya itu karena dia mau kita itu menuju pada sesuatu yang bagus. So kalau jadi laki-laki seperti itu, dan kalau jadi istri, gentle makan puji, gentle bikin diri, no? Supaya terus suami lah. Oke, itu dulu. Sekian, makasih banyak. Karena sebenarnya kita pikir hari ini kita nyana akan bikin konten, karena takutnya nyana ada yang DM atau messenger atau WA, tapi puji Tuhan ada. Makasih karena ternyata apa yang telah kita buat selama ini masih dihargai oleh teman-teman. Makasih banyak, makasih. Tuhan Yesus memberkati orang semua, dan mudah-mudahan apa yang kita jawab, sekalipun memang mungkin nggak sesuai, tapi mudah-mudahan ada sedikit yang masuk pada orang. Sekali lagi makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum subscribe, like, share, and comment. Bless you.